Pernah kan, kita bukan spreadsheet terus pusing sendiri lihat data yang berantakan? Salah satu aja, wah bisa runyam semua. Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita bakal sulap kekacauan itu jadi sesuatu yang jelas dan berguna. Saya bakal tunjukin gimana caranya mengubah data mentah jadi wawasan strategis, langkah demi langkah. Oke, lihat deh alur kerja ini. Semuanya itu berawal dari satu hal, input dan fundamental. Ada pepatah di dunia data, sampah masuk, ya sampah keluar. Artinya, kalau data di awal udah kotor, hasil analisisnya pasti ngaco. Jadi, akurasi itu dimulai dari sel pertama. Makanya, dasar-dasar ini penting banget. Yuk, kita mulai dari langkah pertama. Anggap aja Excel itu kayak kokpit pesawat. Sebelum kita bisa terbang tinggi dengan data, kita harus kenal dulu dong semua tombol dan panelnya. Mari kita bangun fondasi yang kokoh ini bareng-bareng. Nah, ini dia cetak birunya. Di bagian atas itu ada yang namanya ribbon. Ini pusat komando kita. Terus di bawahnya ada formula bar. Nah, disinilah kita bisa lihat isi sebenarnya dari sebuah sel, bukan cuma hasilnya. Dan yang paling gede ini, worksheet. Ini kanvas kita buat berkreasi dengan data. Dan jantung dari semua ini apa? Ya, sel itu sendiri. Tiap kotak kecil ini punya alamat unik. Gabungan dari kolom dan baris. Misalnya sel A1, B2, dan seterusnya. Kenapa ini penting banget? Soalnya sebelum kita bisa nulis rumus yang canggih-canggih, kita harus fasih dulu berbicara pakai bahasa alamat ini. Ini tuh ibarat alfabetnya Excel. Oke, kita udah tahu alamatnya. Sekarang, kita perlu tahu aturan main datanya. Anggap aja Excel ini pustakawan yang super teliti. Dia nggak akan mau kalau kita salah taruh kategori. Memahami cara Excel melihat data itu kunci, biar kita nggak bikin kesalahan fatal. Jadi pada dasarnya ada 4 pemain utama. Ada teks, ya buat nama atau keterangan. Ada angka, buat kita hitung-hitung. Ada tanggal. Nah uniknya, Excel nyimpen tanggal ini sebagai angka loh, makanya kita bisa ngitung selisih hari. Terakhir ada boolean, isinya cuma 2, benar atau salah. Nah ini dia nih konsekuensinya di dunia nyata. Ada petunjuk visual yang gampang banget, tapi sering kelewat. Teks itu pasti rata kiri, dan angka itu pasti rata kanan. Kalau Anda lihat ada angka, tapi posisinya rata kiri, wah itu lampu merah. Hati-hati, itu artinya Excel menganggapnya sebagai teks. Dan siap-siap aja ketemu error #value yang bikin pusing itu. Siap buat naikin level kecepatan kerja? Bagian ini bakal ngubah cara Anda pakai Excel. Serius. Yuk kita parkir dulu mouse-nya sebentar, karena keyboard shortcut ini adalah jalan tol buat jadi jagoan Excel. Ada 3 jurus andalan yang wajib dikuasai. Pertama, kontrol plus panah buat lompat langsung ke ujung data. Nggak ada lagi scroll lama-lama. Kedua, kontrol plus shift plus panah. Ini buat milih ribuan baris cuma dalam sepersekian detik. Ketiga, kontrol plus page up atau page down buat pindah-pindah sheet. Ini bukan sekedar trik, ini game changer. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang paling penting menurut saya. Ini adalah konsep yang benar-benar misahin antara pengguna biasa sama yang udah mahir. Cara kita mereferensikan sel itu menentukan apakah formula kita bakal jadi formula yang cerdas dan dinamis, atau malah jadi formula yang kaku dan ngerepotin. Secara default, Excel itu pakai yang namanya referensi relatif. Maksudnya gimana? Gini, Excel itu pinter. Dia nggak ngingat alamat pastinya kayak sel A1, tapi dia ngingat posisinya. Misalnya, sel yang ada 1 di sebelah kiriku. Jadi acuannya itu posisi, bukan alamat mati. Pinter kan? Coba deh lihat contoh ini. Awalnya kita tulis sama dengan A1 plus B1. Begitu formulanya kita tarik ke bawah, dia otomatis ikutin polanya. Berubah jadi sama dengan A2 plus B2, A3 plus B3, dan seterusnya. Formulanya bergerak bareng kita. Nah, ini pas banget buat ngitung hal yang sama berulang-ulang di tiap baris. Tapi, gimana kalau ada satu nilai yang nggak boleh berubah sama sekali? Contoh paling gampang, persentase bonus atau tarif pajak. Nilainya kan harus sama buat semua karyawan, nggak boleh geser-geser. Nah, disinilah kita butuh jangkar. Namanya referensi absolut. Dan jangkar kita itu simbol dolar. Dolar. Simpel banget. Kalau kita tulis S dolar A1, itu artinya kita bilang ke Excel, hey, kunci mati kolom A dan kunci mati baris 1. Jadi mau di-copy kemanapun formulanya, dia bakal tetap nunjuk balik ke sel A1 itu. Lihat deh, B1 berubah jadi B2, tapi S dolar satunya tetap diam. Itulah kekuatan si jangkar absolut. Nah, ini tips pro-nya. Jangan, sekali lagi, jangan ketik simbol dolar itu manual satu persatu. Kelamaan.
Ada cara ajaibnya. Tinggal pencet tombol F4. Setiap kali kita tekan, mode kuncinya bakal ganti-ganti. Ini beneran ngubah hidup. Jauh lebih cepat dan pastinya bebas salah ketik. Oke, teori cukup. Kita udah belajar navigasi kilat, tipe data, sama rahasianya referensi sel. Sekarang waktunya praktek. Yuk kita gabungin semua ilmunya dalam satu misi data. Siap? Misi Anda simple tapi penting banget. Pertama, bikin tabel simple berisi nama karyawan dan gaji. Kedua, di sel lain yang terpisah, tentukan persentase bonusnya, misalnya 5%. Nah, ini adalah jangkar kita. Ketiga, hitung bonusnya dengan cara mengalihkan gaji dengan sel bonus tadi. Dan, ini kuncinya, jangan lupa tekan F4 di sel bonus itu biar kekunci. Terakhir, tinggal jumlahkan aja gaji dan bonus pakai referensi relatif biasa. Ini adalah ujian nyata dari semua yang barusan kita pelajari. Jadi, ingat ini ya, analisis sehebat apapun, dashboard secanggih apapun, semuanya itu berdiri di atas fondasi yang sama, navigasi yang efisien, dan pemilihan referensi sel yang tepat. Ini adalah dasar-dasarnya. Jadi pertanyaan yang perlu kita tanyakan ke diri sendiri bukan lagi bisa pakai Excel atau enggak, tapi seberapa kokoh sih fondasi Excel saya?